Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah ada sholat tarawih 8 rakaat? Apakah ada dalilnya sholat tarawih 8 rakaat? Apakah ada dalilnya sholat tarawih 8 rakaat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makana yasitu fir Ramadan wala ghairihi illa ala ihda asara rak'atan summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihima wa tulihima summa yusalli arba'an wala tas'al an husnihima wa tulihina summa yusalli salasan. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, at-tanamu qabla at-tuwatira? Qala ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah jelas satu saat Rasulullah ketika di bulan Ramadan makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi illa ala ihda asara rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Jadi begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Besar, Surah, Safar, Mulud, Rajab, dan seterusnya, selalu Rasulullah menjalankan sholat 4 rakaat, kemudian sholat lagi 4 rakaat, kemudian sholat lagi 3 rakaat. Jumlahnya 8 ditambah 3 menjadi 11. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini adalah dalil yang biasa digunakan oleh orang-orang yang menjalankan sholat tarawih 8 rakaat. Dalilnya ini, tapi ketika diteliti oleh seorang ahli hadis, para ulama-ulama fikih termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Romli, Ad-Dabud Ad-Tuhiri, termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah meneliti kepada hadis ini. Sampai termasuk ulama Imam Nawawi yang asli orang Indonesia mengatakan bahwa hadis itu masuk kepada sholat witir. Di babnya adalah bab sholat witir, bukan sholat tarawih.
Aisyah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla aywatira." Wahai Rasulullah, bukankah kamu menjalankan sholat witir ini setelah engkau tidur? Maka Rasulullah menjawab, "Inna aini ya tanamani. Sesungguhnya mataku telah tidur." Dengan perkataan Rasulullah seperti ini, dengan jawaban Rasulullah seperti ini, menjadi petunjuk bahwa Rasulullah menjalankan sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian tiga, kemudian salam, itu adalah berkaitan sholat witir. Mengapa ketika Siti Aisyah menanya kepada Rasulullah, bukankah kau telah menjalankan sholat witir itu setelah sholat tidur? Betul, Rasulullah sehabis tidur menjalankan ini. Ini jelas bertentangan dengan definisi sholat tarawih. Kalau sholat tarawih mestinya menjalankannya adalah sebelum tidur setelah sholat isya. Ini seluruh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, Imam Hambali sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mau ikut kemana? Ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengakui bahwa itu bukan dalil yang 8, ini adalah dalil sholat witir yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, yaitu 11 rakaat setiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan luar Ramadan. Ini dasar yang pertama. Jadi dasar yang pertama seperti itu. Tidak ada dalil bagi orang yang sholat 8 rakaat, 11 rakaat, ini bukan solusi sebagai dalil. Yang kedua, ada yang menganggap kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu saat Rasulullah di tengah malam keluar, yaitu pada malam Sadis wa Isrin, Khamis wa Isrin, Sabi wa Isrin, pada malam 23, 25, 27 bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah yusolli 4 rakaatin, yusolli 8 rakaatin. Rasulullah sholat 8 rakaat. Setelah Rasulullah 8 rakaat, kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, menganggapnya orang-orang yang menjalankan 8 rakaat hanya itu. Ketika Rasulullah di masjid, memang Rasulullah di masjid menjalankan 8 rakaat. Tapi ketika pulang, tatatamina, ya, tatama isrina rakaatan. Kemudian Rasulullah menambah lagi 12 lagi. Rasulullah menambah 12 rakaat yang jumlahnya jadi 20 rakaat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat semuanya, para tabi'in, ulama-ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, 4 madhab semua menjalankan 20 rakaat, kecuali Imam Maliki menambah lagi menjadi 36 rakaat. Tidak ada imam yang 11 rakaat atau 8 rakaat, tidak ada. Imam yang 4, kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, tidak mengakui bahwa sholat tarawih 8 rakaat. Yang diakui adalah 20, bahkan itu lebih. Lalu sampai
Islam masuk ke Indonesia, para wali-wali songo yang memperjuangkan Islam Indonesia dari abad ke-7 masuk Islam Indonesia, ada berpendapat abad yang ke-13 sampai sekarang sudah abad yang ke-21. Semua yang membawa Islam ke Indonesia, wali songo tidak ada yang menjalankan 8. Wali mana yang menjalankan 8 di Indonesia? Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Syekh Syarif Hidayatullah Banten. Semuanya tidak ada yang menjalankan 8. Semuanya adalah menjalankan 20 rakaat. Para wali-wali yang menyebarkan Islam di Indonesia semuanya itu. Lalu bagaimana orang yang menjalankan 8 rakaat? Yang menjalankan 8 rakaat sebenarnya adalah Nasiruddin Albani. Kita harus tahu sejarahnya. Siapa Nasiruddin Albani? Pengikut Abdullah bin Abdul Wahab. Artinya orang yang menjalankan 8 adalah mengikuti Wahabi, mengikuti pemahaman Wahabi. Karena itu yang dinyatakan oleh Syekh Albani yang hidupnya, yang meninggalnya pada tahun 1999 ketika Gus Dur menjadi presiden. Jadi belum lama ketika Gus Dur menjadi presiden, Syekh Albani itu meninggal. Syekh Albani itu meninggal. Lah itulah yang pencetus pertama tahun 99, ulama mutaakhirin. Ulama Ibnu Taimiyah juga tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengatakan 8. Tidak mengatakan 8. Ibnu Taimiyah tokohnya. Itu hanya Nasiruddin Albani yang berani mengatakan 8. Akhirnya orang Indonesia banyak yang ngikuti 8. Tapi fatwa daripada Nasiruddin Albani alias tokoh ulama mutaakhirin dan tidak mengikuti ulama-ulama salafus saleh, tidak mengikuti ulama salafus saleh. Na'udzubillah min dzalik, tapi kita tetap husnudzon. Karena kata seorang ulama namanya adalah Syekh Husain bin Ibrahim. Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi min madhab Imam Maliki. Terus kemudian Syekh Abdullah Faqih As-Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, pengikutnya bukan Imam Syafi'inya, juga mengatakan seandainya ada orang sholat 2 rakaat salam kemudian pulang di bulan Ramadan, itu pun mendapat pahala sholat tarawih. Ya, mendapat pahala sholat tarawih itu seandainya orang menjalankan 2 rakaat. 4 rakaat juga boleh, 6 rakaat juga boleh, 8 rakaat juga boleh. Yang akhirnya kalau masalah itu iya boleh aja dan sah-sah saja. Tapi maaf, berarti ngikuti Wahabi, pemahaman Nasiruddin Albani. Kalau ditanya pahalanya banyakan mana? Afdol yang mana? Ya afdol yang 20. Nabi Muhammad menjalankan 20. Umar bin Khattab menjalankan 20. Utsman bin Affan menjalankan 20. Ali bin Abu Thalib menjalankan 20. Para tabi'in menjalankan 20. Imam-imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya menjalankan 20. Imam Bukhari menjalankan 20. Imam Muslim menjalankan 20. Ibnu Majah, Baihaqi, Tirmidzi, semua menjalankan 20. Semuanya menjalankan 20. Ulama soleh yang asli ngikuti Rasulullah SAW. Tapi ada ulama itu yang mutaakhirin, hidupnya di abad-abad tahun 99, yaitu makanya Indonesia sebelum merdeka mulai ada sholat 8 rakaat di Indonesia. Itu adalah
sekitar tahun 80-an itu mulai ada sholat 8 rakaat. Baru tahun 88, tahun 80-an baru ada sholat 8 rakaat di Indonesia, di seluruh dunia. Mulai bergerak ada sholat 8 rakaat tahun 88, kira-kira 80-an. Maka kesananya belum ada. Terserah, pilih Rasulullah, pilih sahabat, pilih para imam, apa pilih yang mana? Kalau ditanya pahalanya banyakan mana? Banyakan yang lebih banyak, karena as-sawab biqadri ta'ab. Pahala sesuai dengan kesedihan yang kita lakukan. Semakin kita sedih, semakin kita susah, semakin kita lama, pahala yang akan diperoleh adalah lebih banyak lagi. Jangan sampai katakan sholat 8 lebih afdol. Bukan. Justru yang afdol adalah sholat yang 20 rakaat. Karena 20 rakaat tuntunannya jelas. Semua dari Rasulullah, dari sahabat, semuanya menjalankan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tambah ilmu, sebarkan ini supaya orang jangan sampai salah paham, karena ini berbahaya. Ini ada sholat 8 rakaat baru tahun 80-an. Sebelumnya para wali tidak ada, wali songo tidak ada yang menjalankan 8 rakaat di Indonesia. Baru kira-kira tahun 80-an mulai ada sholat 8 rakaat, sholat tarawih. Dari nabinya tidak ada. Wallahu yahdi ila rasyad. Barakallahu li wa lakum. Afa minkum wa yakfiruna. Ma'assalamah ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.